Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita melihat kitab Hosea pasal ketiga. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Banyak masuk dalam kitab Hosea, banyak perkara seperti yang kacau, dan juga pengalaman ini tidak mudah dipahami. Ketentuan Tuhan untuk mengasihi, kasih yang tidak berkesudahan, walau bagaimanapun Ia terus mengasihi. Saya ingat waktu saya datang di gereja 611, saya bilang sama Pastor Joshua dan Simo, saya tinggal sebatang kara sudah lama. Dan pada saat pernikahan kami pecah, kami tidak cerai dengan sungguh-sungguh, dan masing-masing hidup dengan berpisah dengan waktu yang cukup panjang. Sampai beberapa tahun kemudian saya menerima surat cerai dari istri saya, dan saya sudah terbiasa hidup sendirian. Sampai di gereja 611, banyak sekali tempat membuat saya heran. Seperti saya melihat ada staf gereja cerai setelah lewat pengajaran yang diberikan kepada Pastor dan Simo, sampai akhirnya dia kembali menikah. Pastor Joshua dan Simo juga memberkati pernikahan ini. Pada masa itu di dalam saya juga banyak pikiran. Kalau bertanya pada saya ingin mencari pendiri gereja saja. Satu kepedihan dalam pernikahan itu sudah menjadi trauma. Tidak ingin mengulangi lagi. Melihat Pastor Joshua dan Simo berbuat demikian dan memberkati sepasang yang dulunya pernah cerai, saya merasakan akan kasih dalam pengembalaan. Dan banyak sekali kita menghadapi perceraian. Yang kita atasi itu adalah mengatasi benar atau salah, atau seperti prinsip. Tetapi sesudah itu banyak sekali orang yang meninggalkan gereja. Di salah satu pihak, banyak kali teman-teman yang dengan bersamaan mereka sulit untuk bersama, dan juga ada gunjingan dari masyarakat. Seorang anak kecil, waktu dia merayakan hari ulang tahunnya semua pada gembira, tetapi ada sekali kamu akan mendengar ada orang yang bilang kepada kamu, lain kali putri saya ulang tahun, putrimu nggak usah datang lagi, anak-anakmu nggak perlu datang lagi, takut nanti pernikahan kalian akan mempengaruhi putri saya. Saya juga pernah sama putra saya waktu bermain di bawah. Waktu itu pernikahan kami juga masih normal. Tetapi ada sebagian anak-anak bermain di situ dan mengajar anak saya untuk saling mengenali dengan mereka, saling kenalan. Dan ada seorang anak berkata, jangan main sama dia nggak punya papa. Bagi anak kecil ini mungkin hanya perkataan yang nggak disengaja. Tapi ada anak yang dibilang tidak punya papa itu sangat bersusah hati. Ini bertahun-tahun perasaan yang saya kumpulkan.
Apakah anak-anak dari perceraian tidak boleh ikut dalam hari raya ulang tahun anak-anak lain? Dan bagi perkembangan dia akan ada yang menyakitkan untuk kedua kali. Bukan hanya tidak ada persaudaraan, tidak punya atau punya ibu atau ayah dalam perkumpulan hidup pun akan dapat guncingan. Tetapi hari ini saat saya membaca kitab Hosea, saya menemukan kasih Allah sangatlah dalam dan sangatlah lapang, sangatlah luas. Dia bukan hanya untuk menyuruh Hosea mengambil istri Gomer, dan juga berkata kepada dia untuk memperanakkan anak-anak dari persundalannya. Ini adalah perkara dari generasi yang pertama. Tetapi anak-anak yang di bawah Allah untuk di bumi ini, Allah pun rela untuk memberkati mereka dan merangkul mereka. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak seharusnya mengalami akan ketidakbaikan dari orang lain. Tetapi kita dalam keadaan masyarakat ini hidup, kita tidak merasakan. Dan perkembangan anak-anak yang demikian akan banyak disakiti. Pada saat cerai, mereka pun saling berebut akan anak-anak. Selain di Cina, masih ada di tempat lain. Semua ada yang tidak mau anak. Jangan menghalangi saya untuk nikah lagi, tinggal di rumah nenek atau kakek. Tetapi di Hong Kong, semua akan berebut akan anak. Dan dalam perkembangan rumah yang pecah ini, rumah yang mereka akan lebih memanjakan anak itu, atau banyak sekali akan perkembangan yang tidak sehat, sehingga anak banyak tekanan batin, banyak penolakan, merasa rumah begitu sepi, tidak ada kehangatan dalam rumah tangga, dan belum pada saat dewasa sudah ingin pacaran dan meninggalkan rumah. Ingin sekali punya rumah sendiri. Tetapi waktu kecil perkara rumah tangga tidak diselesaikan akan membawa perpecahan dalam dua generasi, dan dalam prinsip dalam pernikahan akan dibawa dalam generasi berikutnya. Sesungguhnya penyakit ini dari atas sampai ke bawah generasi, dan di generasi yang bawah juga dalam pernikahan akan sulit dan mudah sekali akan pecah. Dan kalau pernikahan tidak bisa diakur, langsung bilang akan mau bercerai. Dengan gampang sekali akan timbul pikiran yang demikian. Jadi kita hari ini waktu kita membaca kitab Hosea, kita bersyukur Allah mengasihi Israel. Walaupun Israel membelakangi Tuhan, membaca Allah-Allah lain, dan mereka juga berzina, tetapi Allah masih mengasihi Israel dan mengasihi anak-anak mereka, mengasihi mereka dari turun-temurun. Saya menikah lagi. Ini adalah mujizat di 611. Saya bilang kepada Pastor Joshua dan Sima, kalau seandainya pernikahan saya
tidak bisa diteruskan bertahan, bukan hanya saya akan merasa malu, kamu sebagai pastor, sebagai gembala di sini, kamu memberkati pernikahan ini juga akan membuat kesusahan. Sesungguhnya masuk pernikahan dalam setiap hubungan itu adalah satu yang bahaya. Tidak ada seorang yang bisa menjamin apakah kamu setelah dalam pelataran kamu bisa hidup sampai tua. Walaupun ini adalah Allah yang direstui oleh Allah, tetapi belum tentu kamu bisa terus bertahan. Kamu semua harus dengan bersatuan hati untuk mempertahankan akan pernikahan ini agar semua dalam sikap yang berbeda bisa untuk saling bertahan untuk mengasihi, bukan dengan menekan diri bukan juga untuk menolak pihak lain. Banyak sekali perkembangan dalam menyelesaikan pernikahan, proses dalam pernikahan kita. Sesungguhnya kita harus menyelesaikan akan perkembangan hidup kita, proses dari pertumbuhan kita, proses dari pernikahan kita sebelumnya. Sesungguhnya bukan antara cuma yang mau menikah, termasuk juga ini dari sebelah pihak laki-laki, orang tuanya, dan termasuk dari perempuan dan ibu dan anak-anaknya harus menyelesaikan dalam 6 orang. Keturunan yang pertama banyak sekali yang belum diselesaikan, dan perkara ini juga harus membayar atau menyelesaikan. Kalau tidak, pernikahan ini tidak bisa berjalan. Bagi kita setiap orang juga dalam bahaya pada saat kita menjadi gembala yang memberkati orang-orang yang di hadapan Allah. Ya, aku rela, aku mau, kita pun bersama menghadapi juga dalam bahaya. Tetapi kita serahkan pernikahan ini di tangan Tuhan. Siapa yang bilang kalau seorang hidup bertanggung itu baik? Itu bukan orang yang sebatang kara yang bilang. Seorang yang sebatang kara hidup pasti mengira sendirinya lebih baik. Ini adalah perkataan dari Allah. Sebatang kara itu tidak baik seorang diri. Dan saya berbicara bagi orang yang menantikan pernikahan yang baik-baik untuk mempersiapkan diri masuk pernikahan, sebab seorang diri itu tidak baik. Selain kamu seperti di Matius pasal 9, ada orang yang memang sejak lahirnya atau dipaksa. Kamu baru bisa untuk sebatang kara hidup sendirian. Saya berkata kepada seorang saudara, dia dalam satu perkara ia terjatuh. Dia telah menikah, sudah punya anak-anak. Saya berkata, kamu walau menikah tapi kamu tetap kamu seperti seorang diri, lebih mementingkan waktunya sendirian, sehingga istrinya tidak bisa masuk dalam hidupnya. Pada saat kamu hidup di goa, di dalam goa itu ada ular. Kamu tahu ular itu hidup di mana? Tinggal di mana? Yaitu di dalam goa-goa. Di dalam goa ada bahaya. Kita perlu akan pendamping kita untuk melindungi. Kita perlu bersama dengan pendamping kita untuk saling terbuka. Banyak sekali, terlalu banyak di dalam goa, termasuk kamu di toilet pun membawa HP-mu, itu sama saja kamu hidup di dalam gua. Satu saat yang bahaya. Kita mohon Tuhan untuk berbalas kasihan, dan kita kembali di Hosea pasal yang ketiga dengan tema
kembali mengasihi Israel kembali. Dibagi dalam 3 sebagian ayat 1 untuk menyuruh Hosea untuk mencintai lagi. Allah berfirman kepadanya, pergilah dan cintalah perempuan yang suka bersundal. Ini sulit diterima. Bukan hanya bersundal, tetapi kalau Tuhan berkata kepadamu untuk mencintai orang bersundal, itu pun kamu sulit untuk terima. Apalagi di dalam sejarah ada orang yang demikian. Dulu dia banyak sekali perhubungan. Kita berpikir, mengapa Tuhan menyuruh Hosea untuk kembali mencintai perempuan ini? Bukankah dia dulu telah menikah dengan Gomer? Kapan dia meninggalkan Hosea? Kapan dia pergi lagi berzina dan meninggalkan pernikahan ini, rumah tangga ini? Di ayat tidak dijelaskan. Saya yakin Hosea pun sangat menderita. Mungkin Gomer dengan bersuka cita, tetapi Tuhan berfirman kepada Hosea untuk pergi mencintai lagi perempuan ini. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling pada ala-ala lain dan menyukai kue kismis. Tuhan juga mencintai orang Israel. Saya rasa cinta ini dengan yang di depan itu, dengan orang biasa cintanya itu tidak sama. Mungkin cinta manusia itu cuma sementara, atau dalam kebiasaan buruk, atau tergesa-gesa, atau berkata aku cinta kamu, tetapi sesungguhnya aku hanya suka sama kamu. Cinta ini belum tentu mau berkorban untukmu. Belum tentu lewat ujian waktu. Belum tentu dalam watak masing-masing untuk saling bersama untuk bisa menerima. Cinta satu malam cuma bayar saja, tetapi untuk mencintai seumur hidup harus ada persediaan dan pengorbanan. Dan juga tidak takut untuk salah. Dan juga bagi saya merasa dalam pernikahan rumah tangga saya yang sulit, yaitu saya terus meminta pada pihak lain. Permintaan saya terhadap pihak lain. Saya ingin melihat pihak lain berubah. Tapi sesungguhnya walaupun kita sudah menikah, kita tidak punya hak ini untuk mengubah pihak lain. Tidak mungkin saya mengubah orang itu dan menikah dengan dia. Saya menikah dengan kamu, saya mau mengubah kamu. Orang yang demikian tidak perlu kamu pikirkan. Tapi saya sadari menjadi orang yang demikian, maka pernikahan saya sangatlah sulit. Saya berpikir cukup lama baru memahami untuk mengambil kembali dan melepaskan permintaan saya terhadap orang lain. Dan tentu saja kalau dia tidak berubah, kamu akan menderita. Tetapi sesungguhnya dalam pernikahan menyuruh orang berubah, yaitu dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengubah orang lain. Kalau kamu sendiri tidak bisa mengubah dirimu sendiri, jangan berpikir untuk mengubah orang lain. Untuk mencintai pihak lain, walaupun bagaimanapun harus saling menerima dia. Bagi saya ini sangat sulit. Tapi saya terus belajar. Dalam pernikahan yang kedua saya memberi saya pekerjaan PR yang cukup berat. Tapi karena saya demi mencintai dia, saya rela untuk berubah. Mengubah diri saya sendiri, bukan mengubah orang lain.
Tetapi kasih Tuhan terhadap kita sungguh cinta yang tanpa syarat. Dulu saya berpikir di dunia ini tidak mungkin. Pada saat kita terhadap pihak lain ada permintaan atau kita sangat ingin mengendalikan hubungan ini, sesungguhnya kita dalam mencinta atau kasih itu ada persyaratan. Sesungguhnya masa pertumbuhan seseorang itu juga ada dalam syarat, dalam kasih yang punya persyaratan. Jadi dalam masuk jenjang pernikahan juga membawa persyaratan ini untuk masuk dalam pernikahan. Segala sesuatu dengan syarat untuk melihat kamu pas, kamu tidak cocok. Segala sesuatunya ini adalah perbuatan yang terbalik. Dan semua ini adalah menganggap diri sendiri atau merasa egois. Bukan dengan melihat dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi pihak lain. Sesungguhnya dalam pernikahan setiap orang itu adalah berkat agar kita hidup bersama orang yang tidak sama dengan kita. Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri bagaimana kita hidup bertumbuh. Mengapa saya sampai sekarang kalau saya tidak ada hubungan yang erat dengan orang ini, dan sering di tempat ada pemberontakan, saya tidak memahami pertumbuhan saya akan membentuk watak saya. Sehingga pernikahan ini untuk mengubah saya agar hidup saya dinaikkan dan hidup saya semakin seperti Allah, yaitu saya harus dari menyelesaikan dari pertumbuhan saya dari waktu pertumbuhan saya. Saya tidak boleh terus hidup demikian sehingga saya bisa menjadi berkat bagi anak-anak saya. Pernikahan generasi yang pertama akan bayangannya seperti ada dalam hidup kita. Maka dikatakan dalam Alkitab kita harus meninggalkan orang tua saya. Bukan hanya untuk meninggalkan mereka, dan juga kita tidak tinggal bersama dengan mereka, baik itu adat istiadat masa lalu atau kebiasaan yang lalu, semuanya harus ditinggalkan. Dan di sini Allah berfirman kepada Hosea untuk mencintai perempuan sundal ini, dan dia di sub yang kedua ayat 2 dan ketiga di sini dikatakan Hosea kasihnya yang sungguh-sungguh. Kasih yang setia itu harus ada pengorbanan. Saya tidak merasakan membuat orang merasa ada yang romantis pada Hosea. Pertama, Gomer kenapa bisa melarikan diri kita tidak tahu. Bagaimana Hosea untuk memulihkan pernikahannya, rumah tangga ini, kita juga tidak tahu. Yang kita tahu dia hanya harus berkorban. Lalu dia membeli dia baginya dengan bayaran 15 shekal perak dan 1,5 homer jelai. Kalau harus ada hubungan dengan dia, sangatlah mudah, tidak perlu dengan bayaran yang demikian mahal. Mungkin dia seorang perempuan sundal atau pelacur. Kamu bisa membayar uang dengan harga pelacurannya, kamu bisa tidur semalam dengan dia. Tetapi Allah bukan menyuruh Hosea berbuat demikian dengan mengasihi dia, tidak dengan mengasihi dengan romantis, bukan dengan cuma cinta yang semalam, tetapi cinta yang seumur hidup.
Bayaran Hosea untuk menebus Gomer itu bisa satu harga untuk membeli seorang budak. Gomer sampai langkah itu dia kehilangan. Mungkin dia sudah menjadi milik orang lain atau menjadi milik dari satu kuil. Kalau kamu harus membawa dia kembali menjadi istrimu, kamu harus membeli dia seperti seorang budak untuk pembayaran untuk menebus dia. Bagaimana perasaan Gomer? Adakah dia merasa dia yang sangat sedih atau menderita? Atau adakah dia merasa, Hosea, kamu sungguh baik, kamu kembali mencari aku? Dalam kitab Hosea semua ini tidak tertulis. Dan di kitab Hosea tidak menjelaskan perasaannya atau menyatakan akan perlawanan dia. Dan dia tidak tertulis bagaimana dia melihat masalah ini. Boleh dikatakan Hosea sangat tertekan. Dan juga Gomer juga sangat menekan diri. Selamanya dia tidak mengatakan bagaimana pernikahannya, rumah tangganya, dan juga tidak mengatakan akan cintanya pada Hosea dan perasaannya. Tetapi kita melihat sesuatu. Seluruh kitab Hosea di sini Allah yang berfirman. Allah berfirman kepada Hosea. Hosea demikian melakukannya dengan pengorbanan apapun untuk mengasihi sekali lagi. Mengapa tidak ada pemberontakan dalam batinnya? Kalau kamu berpikir banyak, kamu tidak akan melakukannya. Kalau bagaimana memerintahkan kamu lakukanlah. Kalau lakukan, Allah yang akan bertanggung semuanya. Dalam segala proses Allah akan melihat. Yang penting bagi kita hanya merespon, menanggapi Tuhan. Jangan banyak pikir. Kalau kamu banyak pikir, kamu akan ubah pikiran, kamu akan berontak, mungkin kamu akan bersungut-sungut. Tidak usahlah. Demikian Allah menyuruh Hosea. Menyuruh Hosea untuk mencari istrinya yang meninggalkan dia. Dia kembali. Dia menjadi perempuan sundal, tetapi kamu mencintai dia seperti aku mencintai orang Israel. Hosea menggunakan uang untuk menebus dia. Di ayat ketiga, Hosea berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Di sini dia memulai dengan hubungan yang setia. Dalam hubungan yang ini, pernikahan ini baru ada masa depan, bisa terus bertahan. Adakah pemberontakan atau berontak dari Gomer atau Hosea? Mungkin kamu bisa berpikir itu ada, tetapi ini tidak tertulis. Karena ini tidaklah yang penting. Yang penting kamu harus setia untuk mencintai. Kamu terus mencintai dan dengan pengorbanan untuk mencintai. Masuk dalam cintanya kasih Tuhan. Kita masuk di sub yang ketiga. Allah memberitahukan akan hal ini kepada Hosea. Ini bukan sebagai hadiah untukmu. Yaitu agar pengalamanmu membantu orang Israel untuk mengerti apa yang terjadi. Bagaimana pengorbanan Allah terhadap orang Israel. Dan bagaimana Israel masuk dalam pengalaman ini. Di ayat keempat dikatakan, Tuhan berkata, sebab lama orang Israel akan diam dan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Apapun tidak ada.
Di sini dikatakan Israel akan mengalami negaranya dalam bahaya. Panahnya akan dipatahkan. Raja yang mereka andalkan tidak lagi melindungi mereka. Mereka tidak ada lagi pemimpin yang membawa mereka berperang. Mereka telah berperang. Tidak ada seorang pun yang melindungi negara dan rakyatnya. Jadi mereka tidak ada lagi korban, tidak ada lagi tugu berhala, tidak ada lagi efod dan terafim. Bukan hanya tidak ada istana, dan juga tidak ada lagi tempat mereka menyembah Allah. Rumah pun tidak ada lagi berhala, tugu-tugu berhala, atau berdoa. Yaitu kebiasaan hidup di masa lalu, semua itu sudah tiada lagi. Dikatakan Israel, mereka akan dalam kesengsaraan, mereka akan dalam penjajahan. Jadi semua bagi orang Israel tidak memahami, tetapi pada saat kesusahan datang, masalah yang tidak bisa kamu ubah, kamu pun harus berubah. Kamu tidak bisa berubah, kamu pun akan diubah. Jadi pada saat kita masih ada kebebasan, kita beritahukan kepada Allah, ini tidak bisa, ini tidak mungkin, ini tidak bisa. Tetapi pada saat penyakit datang, semuanya bisa. Kamu akan berpegang pada Tuhan. Pada saat kamu menghadapi kesusahan, sesuatu yang tidak bisa, semuanya itu bisa. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita tidak perlu sampai langkah yang demikian. Dan juga Allah memberitahukan akan masa depan orang Israel. Pada saat semuanya tiada, di waktu-waktu yang tidak ada yang mereka andalkan, mereka akan kembali. Mereka akan berbalik mencari Tuhan, mencari Allah. Mereka akan berbalik, ingin kembali di kampung halaman mereka, karena mereka telah menyebar di bangsa, tetapi Allah membawa mereka kembali. Mereka akan kembali mencari Allah dan juga mencari raja mereka Daud. Mereka akan bertobat, mereka akan taat di bawah pemerintahan keluarga Daud. Dan masa yang demikian, mereka harus mempersiapkan hati mereka untuk menerima kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Dia menjadikan dia sebagai Allah. Allah sungguh punya kasih setia. Pada saat kamu dihukum di dalam kegelisahanmu, siapa yang bisa menghindar? Kita harus kembali mencari Allah kita untuk menerima kebaikannya kembali. Kita berkatakan pasal ini seperti tidak. Tetapi bagi orang Israel yang dihukum dan kembali pada Tuhan, apa bagi mereka yang bisa dikatakan? Kalau kamu orang Israel, apa yang masih kamu katakan? Yaitu tanpa suatu kata. Tak ada kata-kata yang bisa kita lukiskan. Engkau tetap memilih aku, engkau tetap mencintai aku, mengasihi aku, selain pujian syukur kita. Apalagi yang bisa kita katakan? Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Mari kita, Tuhan mengasihi kita. Haleluya.
Bapa, kami berterima kasih, kami memuji Engkau. Terima kasih kasih-Mu kepada kami semua. Tuhan, Engkau sungguh demi hubungan, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Tuhan, bagaikan kami menanggapi kasih-Mu yang begitu dalam. Kasih-Mu yang abadi, Engkau dengan kasih setia, dengan kebaikan-Mu, dengan kebenaran-Mu. Bagi kami semua, bagi orang Israel masa itu, terus mereka berkeras kepala, mereka melawan. Tetapi Tuhan, Engkau tetap dengan kasih setia-Mu, sehingga sampai hari ini Israel masih ada. Kasih-Mu kepada orang Israel begitu besar. Demikian juga dengan kami hari ini. Kami terus-menerus melawan Engkau, tetapi Tuhan, Engkau tetap dengan kasih setia-Mu. Engkau tetap mendekap kami dengan kasih setia-Mu. Saudara semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kalau bukan karena kasih Allah kita telah musnah. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, bagaimana kita bisa dalam kekudusannya untuk berdiri. Mari kita bersama mengucapkan puji syukur. Ya Allah Bapa, kami berterima kasih, kami memuji Engkau. Terima kasih akan kasih-Mu yang terus mengasihi kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Engkau terlebih dahulu yang membekami untuk mengasihi kami sekali lagi. Ya Tuhan, ampunilah kami di dalam kepercayaan kami terjatuh sekali demi sekali meninggalkan Engkau. Tetapi karena kasih setiamu, Engkau terus menopang kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, baik dalam perasaan, dalam emosi kami terjatuh. Kami mengikuti akan kehendak orang untuk mengejar, bahkan di dalam keuangan kami terus meninggalkan Engkau. Tetapi Engkau dengan kasih setiamu terus untuk membawa kami kembali. Pada saat kami kembali, Engkau terus membuka tangan-Mu untuk mengasihi kami sekali lagi. Ya Tuhan, ampunilah kami akan hubungan kami dengan sesama kami. Kami melawan, kami dengan kata-kata menyakiti orang yang di samping kami. Ya Tuhan, tetapi Engkau Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami dan percaya pada kami. Pada saat kami berdosa, kami terjatuh, Engkau selalu menepuk pundak kami agar kami menopang kami untuk berjalan di jalan yang lurus. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara semua, kalau hubungan pernikahanmu ada masalah, tidak mudah, saya mengundang tanganmu untuk letakkan di atas hatimu. Hubunganmu dengan istri atau suami tidak bisa komunikasi, kamu tidak bisa saling percaya, bahkan ada ingin untuk bercerai, saya mengundang kalian untuk letakkan tangan. Dan bagi yang letak tangan, kalau sekarang di arena ini, silakan maju ke depan untuk didoakan. Bagi kita yang di internet, kita dengan iman letakkan tangan kita di atas hati kita, beritahu pada Tuhan, ya Tuhan, kami tidak ingin bercerai, tetapi dalam hubungan kami banyak masalah, tidak tahu komunikasi. Kami tahu bahwa bercerai itu bukan jalan keluar, tetapi kalau tanpa bercerai tidak tahu harus bagaimana berjalan. Bagi saudara semua, atau kita ada hubungan yang tidak baik, kita perlu akan Tuhan kita menolong kita. Kalau dalam rumah tanggamu, kamu dalam hubungan suami istrimu ingin diberkati, mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Engkau lihat saudara-saudari kami semua. Dalam pernikahan kami telah berkorban begitu banyak. Tetapi tidak tahu kenapa tidak bisa berkomunikasi. Ya Tuhan, Engkau menyuruh kami untuk melepaskan diri sendiri untuk mengasihi pihak lain. Tetapi Tuhan, kami sulit, kami bersusah hati, sangatlah susah. Tidak tahu mengapa, pokoknya tidak bisa komunikasi. Saya mengundang saudara semua, beritahu kepada Tuhan akan kesusahanmu. Beritahu kepada Yesus, Dia mendengar kita. Kita merasa susah hati, kita serahkan kepada Allah kita. Dan dalam hubungan mungkin kita juga ada kesulitan, baik itu sama orang tua atau anak-anakmu, atau ini hubungan antara ketua selmu dan anggota selmu, atau sama majikanmu, merasa sangatlah sulit. Mereka tidak tahu mengapa begitu sulit untuk komunikasi. Kita bawa hubungan ini di hadapan Allah kita. Ya Allah Bapa, Engkau melihat anak-anakmu yang meletakkan tangannya di hati. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami sakit ini. Tuhan, kiranya Engkau kembali memberi mereka mengalami akan kasih Engkau, ya Allah Bapa. Kasih-Mu kembali untuk membalut luka-luka mereka, segala kesusahan, segala kesulitan mereka. Tuhan, berilah mereka agar kembali ada kekuatan. Berilah kekuatan agar merasakan kasih Engkau, ya Allah Bapa. Kasih yang sempurna, kasih yang dengan pengorbanan. Ya Tuhan, kami harus terlebih dahulu dikasihi, baru kami bisa untuk mengasihi. Kami baru punya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu dan mengasihi kembali. Ya Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami. Di masa perkembangan hidup kami juga dipengaruhi oleh keluarga asal kami. Komunikasi kami terhadap orang tua atau sikap mereka terhadap kami sangat mempengaruhi kami dalam pernikahan kami, dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau berkata manusia harus meninggalkan ayah dan ibu, tetapi Tuhan, di dalam kami sungguh dipengaruhi oleh orang tua kami. Kami seperti dari dua keluarga yang berbeda, dan cara pun menyelesaikan perkara juga berbeda. Tetapi Tuhan, karena kasih kami bersatu, tetapi tidak tahu dalam komunikasi, tidak bisa berkomunikasi. Dia selalu membawa perkaranya kepada saya, dan saya membawa perkara saya kepada mereka. Dan juga banyak sekali contoh dan pengharapan kami kepada orang rumah kami kosong. Kami tidak tahu bagaimana terus berjalan. Tidak tahu, ya Tuhan, bagaimana harus berjalan dan di mana jalan keluar bagi kami, ya Tuhan. Tuhan, kami sangat menderita, kami sangat susah, dan juga malah juga mempengaruhi generasi kami berikutnya. Kami tahu pernikahan yang sulit ini harus mengubah diri kami sendiri, tetapi kami sendiri pun tidak bisa mengubah diri kami sendiri. Kami ingin seperti Engkau, kami dengan kebaikan terhadap sesama. Kami juga ingin menerima kesalahan pihak lain, tapi ini terlalu sulit bagi kami. Mengapa dalam pernikahan begitu sulit, Tuhan? Kau lihat saudara-saudari kami tidak sanggup lagi untuk berjalan. Lihat hati mereka begitu. Mereka berontak.
Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kami mohon kepada Engkau, kami perlu jalan keluar. Kami berpandang kepada Engkau, mohon Engkau mengampuni kami. Kami seringkali pihak lain untuk berubah, pihak lain berhenti dari pengaruh perkembangan. Sesungguhnya kami juga dipengaruhi oleh masa perkembangan hidup kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau berubah. Saudara semua, mari kita berseru kepada Tuhan, beritahu pada Tuhan, Tuhan beri aku jalan keluar, aku mau berubah, mengubah hidupku sendiri. Mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa bersama, mohon Tuhan beri kekuatan bagi kita. Berbelas kasihan ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami keras hati. Kami juga membelakangi Engkau, tidak bisa mengikuti Engkau. Tuhan, ampunilah kami dalam pernikahan kami. Kami seringkali ingin pihak lain yang berubah, tetapi sesungguhnya kami sendiri yang punya banyak masalah. Tuhan, kami tidak bisa menerima diri kami sendiri, kami juga tidak bisa menerima pihak lain. Tuhan, bagi kami yang tidak bisa berbuat sesuatu, kami sering menyatakan diri sendiri, mengapa aku tidak bisa bertahan, bahkan mengapa aku harus turun tangan, mengapa aku harus berkata-kata kasar, mengapa aku harus di gereja menghadapi begitu banyak menerimakan kasih Engkau, tetapi aku tidak menerima. Tuhan, ini keadaanku, mohon Engkau mengampuni kami. Dan tapi Tuhan, kami juga yang kami tidak sanggup, kami serahkan
bawa di hadapan-Mu. Tuhan, buanglah segala akan ketidakberdayaan-Mu. Tuhan tahu akan kesusahan-Mu. Walaupun kita tidak berbuat yang baik dalam pernikahan, kita juga tidak baik, tetapi Tuhan Yesus berkata, cintailah kembali, aku tetap mengasihimu. Tuhan masih mencintai kita. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sangat berkelimpahan bagi saudara-saudari kami semua, bagi saudara-saudara yang retak hubungannya. Tuhan, Engkau tidak memastikan dosa kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau menerima kami. Sungguh kami tidak baik, tetapi Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau beri kami iman, Engkau beri kami di hadapan untuk bertegar hati, agar Tuhan kami tidak mau menggunakan cara yang lama untuk membatasi orang lain dan mempengaruhi hubungan kami. Tuhan, kami mau, Tuhan, ini adalah seruan kami. Tuhan, mohon Engkau bebaskan dan mohon Kau mengampuni kami mulai hari ini. Tuhan, kami tidak mau meminta orang pihak lain untuk berubah, tetapi Tuhan, kami datang di hadapan kami ambil keputusan untuk mengubah diri kami sendiri. Tuhan, ini adalah seruan kami. Tuhan, Kamu mau lepas dari semua ini dalam perkembangan perkembangan pertumbuhan kami. Kalau orang tua kami mereka keras, kami tidak mau keras. Tuhan, orang tua kami acuh tidak acuh, kami tidak mau. Tuhan, kami mau lemah lembut, kami mau menunjukkan kasih-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Saudara semua, mari kita berdoa dan juga ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Engkau mengasihi aku. Pada masa lalu saya menerima cinta kasih yang bersyarat, sehingga kasih saya terhadap orang juga ada syarat. Tetapi Tuhan, hari ini aku mengalami kasih Allah yang tanpa syarat. Aku mengubah diriku sendiri, aku mengubah diriku sendiri. Aku mau kembali, aku mau melepaskan permintaan bagi orang lain. Tuhan, tolonglah aku mengubah diri sendiri. Aku tidak melihat masalah orang lain, tetapi aku melihat masalahku terlebih dahulu. Aku mau mengubah diriku sendiri dan aku kembali dengan pohon kehidupan, melihat dan mengasihi orang lain. Dan aku kembali untuk mengasihi diriku sendiri dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dalam kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Tuhan, kami mohon kasih-Mu masuk di dalam saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga mereka, atau dalam hubungan kami sesama kami merasa sulit. Tuhan, kasih-Mu masuk di dalam hati kami, agar kami dengan pandangan-Mu melihat pihak yang lain. Pada saat kami bersama saling menerima, saling mengasihi. Tuhan, kiranya kasih yang telah padam kembali Engkau nyalakan. Dan juga mohon Engkau melepaskan pengurutan dalam hati kami. Kami memilih untuk jalan kehidupan walaupun pernikahan begitu sulit, tetapi kami tidak mau turun tangan dan juga tidak mau marah kepada orang lain. Tuhan, kami dengan kasih-Mu untuk saling menerima. Tuhan, Hosea bagaimana mencintai istrinya yang bersundal untuk mencintainya kembali. Tuhan, demikian juga akan pendamping kami juga punya
perasaan yang sama hari ini Tuhan, Engkau menjamah hati Hosea. Demikian juga Tuhan, hari ini kami mau terima, dan juga Roh Kudus Engkau bekerja dalam hidup kami. Saudara semua, mari kita dalam bahasa roh kita berdoa, kita terima untuk cinta yang mengasihi kembali, untuk mencintai kembali. Kita kembali hari ini kita terima Tuhan. Aku tidak melihat latar belakang dan keadaan untuk mengasihi, tapi Tuhan, Engkau yang berkata untuk beri kami, agar kami mengasihi kembali. Tuhan, Engkau berilah anugerah untuk mengasihi kembali ini di dalam hidup kami. Sesudah itu Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, agar kami hati yang takut akan Engkau dalam kesulitan, bagaimanapun sulitnya dalam rumah tangga kami, tapi Tuhan, kami tetap untuk kembali kepada Engkau. Saya mengundang Pastor Hokit dan Man-Man untuk memberkati kita. Mereka juga mengalami sulit. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan si Man-Man dan Pastor Hokit, pernikahan mereka begitu mesra, walaupun ada kesulitan tetapi semakin baik. Dan anugerah ini dan berkat ini ada pada kita setiap orang. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap seorang, kita setiap orang, termasuk saya sendiri. Mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan, mohon kebaikan Tuhan ada di dalam hati kita. Memang kita melihat orang lain lebih baik daripada kita, dan melihat keperluan orang lain lebih perlu daripada kita. Pergilah dari
keegoisan kita dan ketegaran hati kita. Lepaskanlah segala cinta yang ada syarat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kasih itu luas dengan kesabaran. Kasih itu dengan kebebasan. Kembali dengan kasih Allah memberkati kamu dan pendampingmu. Pendampingmu gembira, maka kamu akan lebih gembira. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dan termasuk saya sendiri. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Percayalah pada Tuhan, takutlah akan Tuhan. Seluruhnya percaya akan Tuhan. Seberapa besar kesulitan dalam rumah tangga, maka anugerah Tuhan akan semakin besar. Berapa sulit komunikasimu, Allah ada di antara kita. Takutlah akan Tuhan untuk menanti Dia. Di dalam Tuhan menerima kekuatan, lemah lembut. Bahkan kita terhadap pendamping kita, walau dia bagaimanapun, kita tetap dengan lemah lembut untuk menjawab. Hentikan segala amarah agar pihak lain merasakan akan kasih kita. Kiranya kebaikan Tuhan memenuhi hati kita agar kita percaya pernikahan pasti akan baik. Amin. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara yang single, saudara-saudari yang single. Engkau lepas dari pengaruh dari asal keluargamu. Pernikahanmu Tuhan telah menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam waktu penantianmu, hidup rupa seperti Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah menikah. Tuhan menjaga pernikahanmu, memberkatimu, dan kamu dengan pendampingmu, hubungan semakin menaik. Hari ini tahun 2023 Tuhan naik tahun ini. Demikian juga Tuhan menjagamu, mengubah dirimu sendiri. Pandangan dari Tuhan memandang pendampingmu dengan sifat Allah, mengadakan hubungan dengan Dia. Pernikahanmu semakin diberkati, semakin mesra. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan kasih dengan pengorbanan ada dalam padamu, agar kamu melihat yang di sebelahmu dengan pandangan Tuhan dan menerima Dia, bahkan dalam saling mencintai. Memberkati setiap hubungan tahun ini semakin dapat terobosan. Baik bagaimanapun orang lain terhadap kita, kita terus mengasihi dia kembali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.